Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, untuk dapat berjalan dengan baik, proses pendidikan tentu membutuhkan dukungan pembiayaan yang dikelola secara tepat. Pada video ini, kita akan membahas pembiayaan pendidikan, mulai dari pengertian dan tujuannya, sumber pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, hingga bagaimana pembiayaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas. Mari kita simak pembahasannya bersama saya, Vina Nur Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam kenapa ini diajarkan supaya kalian nanti punya cita-cita, salah satunya yang menjadi kepala sekolah. Kan harus ada regenerasi. Mungkin siapa tahu berapa tahun kemudian berarti kalian nanti 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, berarti berapa? 10 tahun ke depan. Kalau S1 biasanya kepala sekolah itu S2, berarti tambah dari 2 tahun, berarti 12 tahun ke depan. Kalau kalian ingin jadi kepala sekolah, ibu akan menyampaikan materi mengenai pembiayaan pendidikan. Oke. Tak lupa salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada baginda kita semua, nabi kita semua yang kita cintai, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Apa cirinya kita mencintai Nabi teh? Apa? Ingin kan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir? Ingin. Dengan cara bersolat. Ke materi sekarang, anak-anakku yang soleh dan soleha, calon CEO masa depan, amin. Ibu akan menjelaskan mengenai apa pembiayaan pendidikan. Yang kalian tahu pembiayaan itu apa? Pembiayaan berhubungan dengan uang. Oke, hubungan dengan uang. Nah, pembiayaan pendidikan ini adalah pengelolaan dana untuk mendukung terlaksananya proses pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, di sekolah ini menurut kalian butuh dana nggak membangun sekolah? Untuk membangun apa? Apanya? Kelasnya, betul. Terus apanya lagi? Pekerjaannya, betul. Nah, dari uang operasional sekolah berprestasi bisa dapat beasiswa prestasi. Lanjut lagi. Di sini tuh ada pengertiannya pembiayaan pendidikan. Coba baca yang sendiri. Ada pengertian. Baca. Ini pengertian. Nomor 2-nya tujuannya Amel. Baca Amel. Tujuannya tujuan. Oke, baca semuanya. Kebaca nggak? Baca semuanya. 1, 2, 3. Laki-laki aja, baca, coba. 1, 2, 3. Menjaga
APBN Nanti habis ini soalnya ada soal, kalian harus menjawab. Oke, makanya perhatikan. Udah dibaca? Coba laki-laki baca ulang semuanya. 1, 2, 3. sumber daya masyarakat, uang sekolah, sumbangan, dunia usaha, industri, lembaga, organisasi lain. Jadi sumbernya ada berapa? Yang pertama ada dari pemerintah. Dari pemerintah ada dibagi jadi 3, yaitu ada APBN atau APBD, kemudian ada dana BOS, kemudian ada dana BOP. Yang dari masyarakat, uang sekolah, dan yang ketiga ada dunia usaha atau industri. Bagi sekolah yang punya usaha, nanti usahanya buat sekolah, sekolahnya buat usaha gitu ya. Kemudian lembaga atau organisasi lain. Baca semua. Siti baca nggak sih? Geser ke sini sih. Biar Allah baca. Nanti ada pertanyaan Sotepo juga ya. Bareng 1, 2, 3 baca. Prinsip pembiayaan pendidikan, kecukupan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, keadilan. Oke. Minimal kalian tahu dulu ini ada berapa berarti? 6. Ada 6. Lanjut, pengelolaan pembiayaan pendidikan. Baca lagi yang kelima. Sok, 1, 2, 3. 5. Pengelolaan pembiayaan pendidikan. 1. Perencanaan, menyusun rencana penggunaan dana berdasarkan prioritas sekolah. Kedua, mengalokasi Menetapkan pembagian dana sesuai kebutuhan dan skala prioritas. Penggunaan melaksanakan kegiatan sesuai rencana secara efektif dan efisien. pengawasan, pelaporan, menyampaikan laporan Oke, jadi pengelolaan pembiayaan pendidikan ada berapa? Ada Alif? Pertama, perencanaan. Kedua, ketiga, keempat, kelima, laporan. Ingat-ingat nanti kan ada soal. Oke, lanjut ke 6. Nah, baca bareng-bareng 1, 2, 3. Komponen penggunaan dana, bagian honor guru, tenaga pendidikan. Pengembangan kompetensi guru, administrasi dan operasional, pemeliharaan dan cadangan. Oke. Oke, yang ketujuh ada simulasi alokasi dana. Baca tuh, bisa nggak itu bacanya berapa? 40 juta, 20 juta, 100 juta, 15 juta. Coba Rais. Gaji guru berapa? 40 juta. 40. Nah, sarana prasarana 20 juta. Kegiatan pembelajaran 15 juta. Pengembangan guru 10 juta. Administrasi 5 juta. Pemeliharaan 5
Dana cadangan. Jadi total 1 tahun ini alokasinya 100. Dalam 1 tahun harus punya uang 100. Ini ada yang namanya manfaat pembiayaan pendidikan yang baik. Baca lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Manfaat pembiayaan pendidikan yang baik. Proses pembelajaran berjalan optimal. Kualitas pendidikan meningkat. Pemanfaatan dana lebih tepat sasaran. Meningkatkan kepercayaan masyarakat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oke. Yang terakhir, tujuan akhirnya apa? Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan untuk mencetak generasi yang Itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oke. Sampai di sini, Ibu mau tanya dulu, ada gak yang bercita-cita menjadi kepala sekolah? Jadi kalian juga nanti akan meningkat. Daya berpikir kalian akan meningkat. Bakalan pintar asal tekun. Oke? Coba di sini ada keluarganya yang ada jadi kepala sekolah. Saudara? Udah nggak? Yang jadi polisi? Jadi dokter? Jadi pegawai desa? Jadi pengusaha? Keluarganya? Atau saudaranya lah? Udah? Berarti kalian harus jadi anak pertama yang pertama polisi, yang kedua jadi dokter, ketiga guru, keempat manusia. Emangnya dokter bukan manusia? Mau kalian diperiksa sama bukan manusia? Oke, ini ya. Jadi itu adalah simulasi untuk kita mendirikan suatu sekolah atau lembaga. Minimal dari SDG-nya udah tahu. Tulis. Buku apa berarti ini? Untuk pengetahuan umum di bahasa Indonesia aja. Baik, sebelum ini dulu ada pertanyaan tidak? Sebelum mengisi ada pertanyaan tidak? Tidak. Konsep pembiayaan pendidikan Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan nomor pertama. Apa yang dimaksud pembiayaan pendidikan? Apa yang dimaksud pembiayaan pendidikan? Kalian bisa lihat cari di sana di ada jawabannya, silakan. Kalau yang cermat tadi ada jawabannya. Ibu sengaja tidak memperlihatkan itu supaya kalian ingat.
Sok baca deh, ulangi tulis baca helanya. Coba ingat-ingat. Ingat yang kamu baca. Lihat yang kamu baca, ingat yang kamu baca, tulis yang kamu baca sesuai dengan ingatan kalian. Oke, siap? 1, 2, 3. Kita awas dulu. Kamu mah ya, emangnya kayak ke ayam dulu. Astagfirullahaladzim. Pala. Kedua, Pertanyaan kedua, Bu. coba sebutkan manfaat pembiayaan pendidikan yang baik. Apa manfaatnya? Coba sebut. Sebutkan manfaat pembiayaan pendidikan yang baik. Sebutkan manfaat pembiayaan pendidikan yang baik. Pembiayaan pendidikan yang baik. Kelihatan nggak? Udah, Ibu. Sok. Ada di sana. Coba sebut. Ada manfaat. Yang mana? Memang yang mana? Kita makan agak buruk gitu. Bu, jauh, Bu. Bu, kata Ibu 1,5. Terus, Allah. Sumber pembiayaan pendidikan. 4. Sebutkan komponen penggunaan dana. Sebutkan komponen penggunaan dana. Sebutkan 5 pengelolaan pembiayaan pendidikan. Judulnya aja ya.